Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagaimana membuat metode pembelajaran pedati menggunakan Google Workspace for Education, yaitu dengan Google Classroom. Baiklah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk atau login ke Gmail Bapak Ibu dengan menggunakan akun Belajar ID atau dengan akun pribadi Bapak Ibu. Di sini saya akan melakukan praktik baik dengan menggunakan akun Belajar ID. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada titik 9 atau Google Apps. Silakan Bapak Ibu pilih dan klik. Nah, di sini akan muncul atau tampil beberapa tools atau alat pada platform Google Workspace for Education. Nah, seperti penjelasan saya tadi, kita akan menggunakan Classroom untuk menjabarkan metode pembelajaran pedati. Pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi. Silakan Bapak Ibu pilih dan klik simbol atau icon dari Google Classroom. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan membuat kelas di Google Classroom untuk mengimplementasikan metode pembelajaran pedati. Silakan Bapak Ibu, di sebelah kanan ada tombol atau icon atau simbol tambah, yaitu untuk membuat atau bergabung dengan kelas. Ibu, kalau gabung ke kelas ini, Bapak Ibu akan diberikan kode kelas dan akan bergabung di kelas tertentu. Sedangkan buat kelas, Bapak Ibu akan membuat kelas baru. Kita pilih buat kelas. Selanjutnya, ketika membuat kelas, kita akan mengisi bagian-bagian dari kelas. Nama kelas ini saya analogikan atau sama dengan materi dari pembelajaran Bapak Ibu. Apakah itu bab atau subbab. Nah, di sini saya memilih subbab. Bagian ini adalah kelas. Selanjutnya mata pelajarannya adalah sosiologi. Ruang ini adalah ruang kelas di sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau 12.3 itu di sekolah saya Bapak Ibu adalah ruang kelas yang ke-13 dari 14 rombongan belajar. Setelah ini diisi semua atau ada yang opsional, Bapak Ibu silakan pilih dan klik tombol buat. Berikut ini adalah tampilan dari kelas yang kita buat. Di bagian atas ini Bapak Ibu ada tools atau fitur atau menu dari Classroom. Nah, di sini ada orang. Kalau orang ini, nah ini kita adalah sebagai pengajar, baru kita bisa mengundang siswa atau peserta didik Bapak Ibu dengan pilih icon tambah orang. Nah, cara mengundangnya adalah bisa dengan membagikan link Classroom atau dengan mengetikkan nama atau email dari siswa atau peserta didik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mendesain kelas yang sudah kita buat untuk menginput atau memasukkan alur metode pembelajaran pedati. Yang pertama adalah kita pilih tombol buat, yaitu tombol atau fitur atau menu materi. Nah,
Silakan Bapak Ibu berikan judul. Kalau saya memberi judulnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya tambahkan icon atau simbol karena di sini saya akan menggunakan video, maka saya akan tampilkan misalnya video ya Bapak Ibu, icon atau simbol dari video. Kita cari Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita buat deskripsinya. Silahkan Ananda simak video berikut ini tentang materi subbab seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita memasukkan videonya atau materi lain bentuknya apakah PDF atau slide presentasi. Di bawah ini ada lampirkan Bapak Ibu, ada dari Drive. Ini apabila semua aset-aset atau materi bahan ajar kita sudah kita upload di Drive. Ini bisa kita ambil dari YouTube. Kemudian ada buat. Nah, di sini ini buat baru. Apakah kita buat di slide atau di dokumen Google Doc. Kemudian apakah kita upload atau berupa link. Nah, karena saya sudah membuatnya di Drive, saya pilih Drive Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, saya klik. Kemudian saya tambahkan. Nah, maka muncul tampilan video. Nah, di bagian kanan ini kita setting Bapak Ibu. Topiknya adalah karena kita belum buat topik, maka kita buat topik dulu. Yaitu topik pertama itu sama seperti tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Saya buat seperti ini. Nah, ini bisa kita posting langsung atau kita jadwalkan. Kalau kita jadwalkan Bapak Ibu, kita tentukan harinya, tanggalnya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mau posting saja langsung Bapak Ibu untuk praktik baik, supaya nanti nampak tampilan kelasnya. Selanjutnya, kita lanjut dengan alur yang kedua yaitu dalami. Nah, pada alur kedua ini saya ingin membuat diskusi Bapak Ibu dengan sebuah uji pengetahuan awal dari peserta didik saya. Saya buat seperti ini. Kemudian saya buat pertanyaan Bapak Ibu. Nah, baru kita buat di sini. Ayo kita diskusi. Nah, di sini Bapak Ibu saya kasih emoji misalnya ini. Baru selanjutnya Bapak Ibu kita isi petunjuknya atau deskripsinya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya sudah membuat slide-nya dan sudah saya upload di Drive. Kemudian saya pilih Drive sebagai lampiran. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya pilih uji pengetahuan awal. Kemudian saya tambahkan
Nah, Bapak Ibu silakan di bagian ini Bapak Ibu centang siswa dapat mengedit jawaban. Jadi nanti di classroom yang Bapak Ibu buat, setiap peserta didik dapat mengisi slide-nya masing-masing. Topiknya kita pilih konsep perubahan sosial. Waktunya misalnya karena durasinya 2 jam pembelajaran, misalnya di tanggal 23 itu juga, misalnya kita kasih waktu sampai jam 11 atau 11.15 ya Bapak Ibu. Seperti itu. Baru ini kita pilih tanyakan. Karena tadi ini berupa pertanyaan. Kita posting Bapak Ibu. Maka akan muncul, ayo kita diskusi. Nah, baru kita lanjut. Alur yang selanjutnya itu terapkan. Terapkan ini saya juga membuat tugas Bapak Ibu. Kita pilih yang tugas, bukan tugas kuis, kita pilih tugas. Kemudian Bapak Ibu, saya pilih judulnya itu ayo kita jelajah dengan membuat emoji lagi Bapak Ibu. Emojinya jejak kaki seperti ini. Baru saya buat petunjuknya di sini. Bapak Ibu. Nah, di sini saya juga membuatnya dalam sebuah slide. Ini Bapak Ibu, saya pilih, kemudian tambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu, topiknya kita pilih ini. Kemudian siswa dapat melihat file, kita pilih buat salinan untuk setiap siswa. Jadi nanti siswa akan mengerjakannya di slide-nya masing-masing seperti itu. Batas waktunya bisa kita buat Bapak Ibu, misalnya jam 11.45. Kemudian baru kita pilih tugaskan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, alur yang terakhir adalah evaluasi. Kita pilih lagi tombol buat, baru kita pilih ini Bapak Ibu tugas kuis. Saya akan menggunakan Google Formulir. Judulnya saya buat, ayo kita asesmen boleh, evaluasi juga boleh Bapak Ibu. Kemudian saya pilih emoji, misalnya ya, tidak ya Bapak Ibu. Pilih-pilih. Oh, yang sudah pernah kita buat. Tidak ada, misalnya kita pilih di sini, kita cari simbol, misalnya ranking 1, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kita kasih petunjuknya Bapak Ibu. Silahkan Ananda asesmen formatif dengan Google Formulir. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat dari sudah ada muncul Bapak Ibu langsung Google Formulirnya saya klik aja. Maka muncul
Google formulir yang kosong atau blank quiz. Saya buat di sini asesmen formatif, baru saya buat Bapak Ibu, misalnya di sini, eh, ya kita jelaskan ya Bapak Ibu, misalnya hari, tanggal, baru mata pelajaran, selanjutnya berapa KKM-nya Bapak Ibu, materinya apa, guru. Ini opsional ya Bapak Ibu. Misalnya saya mau ngasih di sini emoji, cari hari atau tanggal ya Bapak Ibu, gambar kalender seperti itu. Jadi, misalnya ini Bapak Ibu, kalender seperti ini, baru mata pelajarannya bisa buku Bapak Ibu, baru KKM-nya bisa misalnya lihat di sini. Saya mau pilih seperti ini Bapak Ibu, seperti itu. Baru materinya. Ini opsional ya Bapak Ibu ya. Boleh dibuat, boleh tidak. Dikembalikan ke Bapak Ibu. Baru guru. Saya pilih seperti ini. Kita buat, kita isi Bapak Ibu. Ya, hari di Selasa, 23 Juli 2024. Lalu mata pelajarannya sosiologi, lalu KKM-nya ya 75, materinya tadi 1, konsep perubahan sosial. Gurunya kita buat nama kita Bapak Ibu. Baru selanjutnya kita buat di sini ada bagian. Kita pilih di sini identitas peserta didik. Nah, kita boleh pakai emoji. Misalnya gambar anak-anak ya Bapak Ibu. Misalnya di sini kita cari. Kita scroll. Misalnya di sini. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Boy, girl, seperti itu. Baru kita buat deskripsinya di sini, isilah identitas diri Anda dengan benar. Seperti itu.
Baru kita pilih pertanyaan pertama, nama lengkap. Nah, nama lengkap ini Bapak Ibu silakan kita buat jawaban singkat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ada nama lengkapnya dari Excel, tinggal di copy paste aja. Di sini wajib isi Bapak Ibu. Baru selanjutnya, misalnya sudah ini aja kita perlukan. Kita pilih di sini sebagai validasi. Kemudian kita pilih kotak centang. Kemudian wajib diisi. Selanjutnya kita pilih tambahkan bagian. Baru kita buat di sini soal asesmen formatif. Di sini boleh kita tambahkan emoji, misalnya ini. Kemudian kita di deskripsi ini boleh kita buat petunjuknya Bapak Ibu. Misalnya satu bentuk soal, dua jumlah soal maksudnya Bapak Ibu ya. Baru tiga, waktu. Baru keempat, kasih petunjuk. Soalnya kita isi Bapak Ibu, misalnya pilihan ganda. Lalu jumlahnya di sini saya hanya praktik baik, hanya 2 aja ya Bapak Ibu. Baru waktunya misalnya ya 15, saya waktunya 5 menit. Seperti itu. Selanjutnya kita buat soal Bapak Ibu. Saya sudah menyiapkan soal. Seperti ini Bapak Ibu. Tinggal di copy paste. Seperti ini. Di sini saya ada agak sedikit lain ya Bapak Ibu. Saya membuat soalnya ini kunci jawabannya itu option jawabannya itu bagian dari di soal. Jadi optionnya itu nanti tinggal A atau B saja, seperti itu Bapak Ibu. Ini tinggal membuat di sini optionnya A, B, C, D, dan E. Kemudian saya tentukan jawabannya Bapak Ibu. Saya buat di sini karena 2 soal. 1 poin itu 50. Jadi jawabannya di sini adalah D. Kemudian selesai. Sini E-nya, baru wajib isi. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Seperti ini Bapak Ibu. Langsung copy paste.
Ini ditulis ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, edit-edit ya Bapak Ibu supaya tampilannya lebih. Kemudian di sini kita buat optionnya B, C, D, E. Kemudian kita tentukan kunci jawabannya 50 ya Bapak Ibu. Jawabannya itu ini Bapak Ibu. Nah, kemudian selesai. Kemudian wajib diisi. Nah, setelannya kita buat. Ini jadikan sebagai kuis. Tadi sudah benar ya Bapak Ibu. Kemudian setelan respondennya pertanyaan tak terjawab. Ini saya disablekan supaya peserta didik tidak melihat jawaban yang eh, apa namanya tidak dijawab dengan benar atau jawaban yang benar. Nah, tadi di sini kita buat 50. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai dikirim, sudah selesai dibuat, nah kita tinggal refresh di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ini tadi asesmennya Bapak Ibu ya. Karena belum kita selesaikan, kita edit, ini muncul Bapak Ibu, terjadi perubahan. Kemudian topiknya kita pilih lagi, batas waktunya, karena di hari itu juga. Kemudian selesainya jam 12.15. Seperti ini, baru kita tugaskan. Pilih tugaskan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kan tidak berurutan ya Bapak Ibu alurnya. Kita tinggal drag, naikkan ke atas. Kemudian drag, naikkan ke atas, baru drag, naikkan ke atas. Sehingga alur pedatinya nampak. Literasi itu pelajari, diskusi itu dalami, jelajah itu terapkan, baru asesmen itu bagian dari evaluasi. Demikian Bapak Ibu, praktik baik bagaimana menggunakan Google Workspace for Education, yaitu Google Classroom, untuk implementasi dari metode pembelajaran pedati. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.